Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 92 baris yang kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hadayal ummali hululun. Hadiah kepada para PNS, kepada karyawan yang sudah menerima gaji, hululun adalah bentuk suap tersendiri. Jadi kalau kita sudah mendapat gaji, lalu kita mengurus, lalu kita mendapat hadiah, maka hadiah itu suap. Kalau orang terdahulu itu hati-hati, kalau orang sekarang udah nggak hati-hati, minimalnya makruh, hadirin sekalian. Tapi kalau benar-benar direncanakan, kalau tidak dikasih sesuatu, tidak dikerjain, itu jauh lebih berdosa lagi, hadirin sekalian. Wal ummalu, yang dimaksud dengan para pekerja atau karyawan, hum, mereka adalah alladzina yasta'miluhumus sultanu, orang yang dipekerjakan oleh penguasa, oleh pemerintah, alal umuri, mengatasi segala urusan, dan dia sudah menerima gaji yang layak. Jadi dia ngurus sesuatu lalu dapat hadiah, maka hadiah itu suap, hadirin sekalian, baik terpaksa maupun tidak, hadirin sekalian. Tapi orang zaman sekarang ini udah nggak dihiraukan lagi. Kalau orang zaman dulu itu benar-benar dipelihara hal ini, hadirin sekalian. Berarti ternyata jadi PNS itu ada bahayanya, hadirin sekalian. Ya, jadi usahakan kita tidak menerima hadiah dari orang yang mendapatkan jasa dari kita. Beda dengan kuli bangunan, beda dengan orang yang bekerja dia tidak ada gajinya, itu beda. Kalau sudah digaji lalu dia tidak bekerja, kalau tidak dapat tips, maka tips itu adalah bentuk suap dan dosa, hadir sekalian. Dosa itu bagi PNS-nya, bagi yang makannya, yang memberinya tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Dia terpaksa. Kalau saya nggak diurus,
Kalau saya nggak ngasih, maka nggak diurus, dia jadi korban. Maka korban itu tidak berdosa, yang dosa adalah yang memakannya, hadirin sekalian. Dalam konteks ini, hadirin sekalian, wa mimma yata'akkadul ihtirazu anhu, dan diantara perkara yang kita harus sangat berhati-hati lagi, hadirin sekalian, wa yata'ayyanu ala kulli mu'minin, dan hendaklah orang mukminin menjaga diri, ayyasuna, menjaga nafsahu, dirinya, minhu, darinya, dari orang mukmin, mas'alatan nasi, meminta-minta kepada orang lain. Jadi minta-minta, mengemis kepada orang lain itu hukumnya haram, illa, kecuali indad darurati, kecuali karena darurat, terpaksa. Kalau nggak minta dia akan meninggal dunia, dia sudah sangat lapar, dia harus minta, maka dia meminta itu dibolehkan. Awil hajatis syadidati, atau hajat, kebutuhan yang sangat penting, hadirin sekalian, allati la budda minha, yang dia harus lakukan, wala ghinan anha, dan dia sangat membutuhkannya. Jadi hukum profesi pengemis hukumnya haram, hadirin sekalian. Profesi pengemis itu termasuk profesi yang sejenisnya. Mengamen yang tidak menghibur itu haram, hadirin sekalian, sama dengan pengemis. Mengamen kan tujuannya biar menghibur, orang jadi terganggu gara-gara dia ngamen, maka dia hukumnya sama seperti pengemis yang haram juga dia meminta, yang haram juga hukumnya sama seperti meminta-minta, hadirin sekalian. Tapi kalau pengamen yang memang ternyata menghibur, orang ngasihnya dengan ikhlas, itu boleh. Meskipun boleh, kita jangan niat jadi pengamen, hadirin sekalian. Jadi pengamen yang tidak menghibur itu sebetulnya pengemis, dan hukumnya haram juga, hadirin sekalian. Jadi sama dengan peminta-minta. Jadi meminta-minta jadi profesi haram. Kalau meminta dengan terpaksa hukumnya boleh, hadirin sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillul mas'alatu, tidak halal meminta-minta itu, li ghaniyin, bagi orang kaya. Orang kaya nggak boleh minta-minta biar dapat banyak, biar dapat uang banyak lalu dia meminta-minta. Ada di suatu tempat itu, di kampungnya rumahnya gedung-gedung megah-megah, ternyata ke Jakarta kerjaannya ngemis, hadirin sekalian, dan itu haram, hadirin sekalian, tidak diajarkan di dalam Islam, hadirin sekalian. Wala lizi mirratin sawiyin, dan orang yang memiliki tenaga kuat. Wal mirratu, yang dimaksud kata al-mirratu hiya, yaitu al-quwatu, kekuatan. Jadi orang yang punya tenaga kuat untuk bekerja lalu dia memilih jadi pengemis, hukumnya haram. Orang yang berpura-pura cacat padahal dia kuat juga hukumnya haram. Di samping haram mengemisnya, dia sedang menipu orang lain, hadirin sekalian, dengan berpura-pura cacat, itu hukumnya haram juga. Uang yang dimakannya, hadirin sekalian. Maka kita yang normal saja, hadirin sekalian, cari rezeki yang penting halal, tidak dengan menipu, tidak dengan mencuri, tidak dengan mengemis, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yulqallaha wa laysa ala wajhihi muz'atul lahmin. Orang yang terus-menerus mengemis sehingga dia di akhirat bertemu Allah dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Jadi wajahnya tidak berdaging, maksudnya wajahnya tidak berdaging, seluruh tubuhnya tidak berdaging. Artinya dia tengkorak ketika di akhirat nanti, na'udzubillah min zalik, hadirin sekalian. Jadi hanya ada kulit lalu tulang. Itulah orang-orang yang profesinya mengemis waktu di dunia, na'udzubillah min zalik, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mas'alatul ghaniyyi,
meminta-mintanya orang kaya, narun adalah api neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi orang kaya nggak boleh minta-minta. Kalau minta sama teman boleh nggak? Misalkan nyobain, itu lain lagi hadirin sekalian. Itu lain lagi sesama teman buat akrab, lalu kita minta makanannya sedikit, itu masalah lain lagi. Itu boleh hadirin sekalian. Orang kaya lalu dia minta-minta biar dapat uang, maka hukumnya mendapatkan api neraka. Nauzubillah min zalik. In u'tiya qalilan faqalilun. Jika diberi sedikit, apinya sedikit. Jika dia diberi sedikit, dia makan api nerakanya sedikit. Wa in u'tiya katsiran fakatsirun. Jika diberi banyak, maka dia makan api neraka yang banyak. Nauzubillah min zalik hadirin sekalian. Nah, bagaimana kalau nyumbang minta sumbangan, itu juga lain lagi hadirin sekalian. Artinya itu hal yang dibolehkan karena bukan untuk pribadi. Lalu yang mengambil sumbangan itu dapat perjanjian sekian persen, itu pun boleh hadirin sekalian, dan itu bukan untuk pribadi. Kemudian dia misalkan ngedarin kotak amal ke warga masyarakat, lalu yang mengedarkan kotak amal itu dapat sekian persen, biasanya 10%. Nah, itu hal yang boleh hadirin sekalian. Nah, kotak amal itu bukan untuk pribadi, berarti hal yang dibolehkan hadirin sekalian. Su'ila sallallahu alaihi wasallam anil ghaniyyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang kaya, allazi la tahillu ma'ahul mas'alata, yang tidak boleh meminta-minta. Siapa sih orang kaya yang enggak boleh minta-minta? Faqala, lalu Rasul menjawab, qadra ghadaihi wa asyaihi, orang yang punya makanan untuk siang dan malam harinya. Udah kaya hadirin sekalian, berarti buat profesi lebih nggak boleh lagi. Jadi besok sekarang masih punya, buat sore, buat malam masih punya, dia minta-mintanya haram. Itu batasan kaya dalam konteks minta-minta hadirin sekalian. Jadi sangat tidak boleh orang yang duitnya banyak lalu profesinya minta-minta, yang rumahnya megah profesinya minta-minta hadirin sekalian. Maka makan uang haram ternyata bukan hanya dari mencuri, dari kita menipu seolah-olah miskin pun ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk rezeki kita yang normal saja, nggak dapat KJP nggak jadi masalah, nggak dapat santunan ini nggak jadi masalah, insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, la ayyakhudha ahadukum hilat hablahu, salah seorang di antara kalian mengambil tali, fayahtuba khairun, lalu dia mengambil tali untuk mendapatkan kayu bakar, khairun, itu lebih baik, lahu, bagi orang tersebut, min ayyas alal nasa, daripada meminta-minta kepada orang lain. Ada orang yang ngumpulin kayu bakar lalu diikat lalu dijual ke pasar, atau ada orang yang menebang pohon zaman dulu, sekarang nggak boleh, lalu kayu bakar itu diikat lalu dijual ke pasar, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia hadirin sekalian. Sedikit lagi, a'tauhu, mereka memberinya, au mana'uhu, atau mereka tidak memberinya. Dikasih atau tidak dikasih, ketika minta-minta sudah tercela hadirin sekalian. Tidak dikasih pun tercela, dikasih pun tercela, baik dia diberi atau tidak diberi oleh orang lain. Maka yang terbaik adalah memakan makanan dari hasil keringatnya sendiri, dan ternyata itu lebih nikmat hadirin sekalian. Sedikit lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Istaghnu itu ada yang seperti apa? Seperti dhammah, itu namanya tanda hamzah wasol. Itu harokatnya kasroh. Istaghnu anin nas. Janganlah meminta-minta kepada manusia walau bisyausis siwaki, walaupun kamu memakan kayu siwak. Saking larangan tegasnya dari Rasul, kita tidak sampai memakan kayu siwak. Artinya meminta-minta itu kalau kita mampu itu dilarang oleh agama. Kalau jadi profesi itu hukumnya haram. Kita hindari meminta-minta, kita makan dengan hasil keringat sendiri. Itulah yang dihalalkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memperoleh rezeki. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.